Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Adapun perkara yang ketiga, permasalahan tentang membaca zikir ataupun doa di saat sedang berbuka puasa. Maka kebanyakan dari orang awam mereka membaca lafaz-lafaz tertentu di saat berbuka puasa, dan itu yang kami saksikan juga waktu kami kecil. Di saat kami berbuka, maka dibacakan di televisi setelah adzan, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu binikmatika ya arhamar rahimin. Seperti itu lafaznya. Maka ketahuilah ya ibadallah, tidak ada doa yang sahih khusus dibaca di saat kita berbuka. Maka yang pertama, lafaz yang masyhur, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu wa ilaika tawakkaltu birahmatika ya arhamar rahimin. Maka hadis ini datang dari berbagai sahabat, namun dhaif sekali, tidak bisa naik kepada derajat bahkan hasan li ghairih. Yang pertama diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, datang dari Ibnu Abbas dari jalan Abdul Malik Ibnu Harun Ibni Antarah, an abihi an jiddihi an Ibni Abbas, dari bapaknya dari kakeknya dari Ibni Abbas, dengan lafaz yang kami sebutkan tadi, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu wa ilaika tawakkaltu birahmatika ya arhamar rahimin ya sami'ud du'a. Maka lafaz ini hadisnya dhaifun jiddan. Tadi datang dari Ibni Abbas dan di sanadnya ada Abdul Malik Ibni Harun Ibni Antarah. Dan Abdul Malik Ibni Harun Ibni Antarah, dia adalah disebutkan oleh Yahya Ibnu Ma'in kadzab, pendusta. Dan disebutkan oleh Ad-Daruqutni matruk yakdzib, dia dibuang hadisnya dan berdusta. Dikatakan oleh Imam Ibnu Hibban wadha'ul hadis, dia pemalsu hadis. Maka hadis ini datang dari rawi yang dusta. Hadis ini palsu. Kemudian yang kedua, jika dikatakan masih ada riwayat yang lain, iya, dari Anas Ibnu Malik. Diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, Tabrani dan yang lainnya juga. Yang mana jalannya dari Daud. Yang mana Daud ini meriwayatkan dari guru-gurunya, kemudian dari Anas Ibnu Malik, ataupun dari Syu'bah, dari Thabit, dari Anas Ibnu Malik. Maka hadis ini pun hadis yang dhaifun jiddan. Karena di dalam sanadnya ada Daud, dan Daud di sini adalah rawi yang disebutkan oleh Imam An-Nasai matrukul hadis, mungkarul hadis. Disebutkan oleh para ulama hadisnya dibuang. Kemudian di sana ada jalan yang ketiga dari Ali radhiyallahu anhu dengan lafaz yang sama, bahwa dulu Nabi memerintahkan jika berbuka puasa membaca Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu dan seterusnya. Maka di sanadnya pun dhaifun jiddan. Ada Hammad Ibnu Amr An-Nasibi, dan Hammad Ibnu Amr An-Nasibi ditinggalkan hadisnya oleh para ulama, dan berkata Ibnu Hibban kadzab yadha'ul hadis, dia adalah pendusta dan pemalsu hadis. Maka tiga lafaz di sini dari Ibni Abbas yang sanadnya dhaifun jiddan, dan dari Anas Ibnu Malik yang mana di sanadnya ada Daud Ibnu Zabarqan yang mana dia matruk mungkarul hadis, dan di jalan yang ketiga dari Hammad Ibnu Amr An-Nasibi yang mana dia adalah pendusta. Dan tadi di hadis Ibni Abbas ada Abdul Malik Ibni Harun Ibni Antarah yang pendusta juga. Maka ketiga riwayat hadis ini tidak bisa naik kepada derajat hasan lidatih atau sahih, karena periwayatannya dari rawi-rawi yang pendusta, pemalsu hadis, dan dibuang matrukul hadis dan mungkarul hadis. Rawi-rawi yang sering berkesendirian hadis-hadisnya tidak diikuti oleh para ulama. Maka ini lafaz yang pertama yang masyhur. Maka tidak ada lafaz yang sahih
dari lafaz yang pertama ini dhaifun jiddan. Dan lafaz yang kedua yang juga masyhur, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari Abdullah bin Umar yang sanadnya dari Marwan ibnu Salim al-Muqaffa an ibnu Umar. Berkata Ibnu Umar, dulu Nabi idza aftara, dulu Nabi jika berbuka maka dia membaca zahabadz dhama wabtalatal uruq wa thabatal ajr insyaallah. Zahabadz dhama wabtalatal uruq wa thabatal ajr insyaallah. Maka hadis ini pun hadis yang dhaif, datang dari satu jalan ini saja, tidak seperti hadis yang tadi datang dari berbagai sahabat. Ini hanya datang dari Ibnu Umar dan di sanadnya bertumpu kepada Marwan ibnu Salim al-Muqaffa, seorang tabi'i yang meriwayatkan dari Ibnu Umar. Maka tabi'i di sini mempunyai dua murid, namun tidak diketahui tidak diketahui keadaannya oleh para ulama. Padahal dia tabi'i, meriwayatkan dari Ibnu Umar, namun tidak diketahui kedudukannya. Apakah dia thiqah? Apakah dia saduq? Bahkan apakah dia dhaif? Apakah dia matruk? Apakah dia pendusta? Wallahu a'lam. Maka para ulama ahlu jarhi wa ta'dil yang hidup di zaman setelahnya, seperti Imam Syu'bah, seperti Imam Al-Bukhari dan Muslim, Abu Hatim, Abu Zur'ah, dan juga Imam Ahmad yang sebelumnya, dan juga An-Nasai dan Abu Daud, dan Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razi, maka semua para muhaditsin setelahnya tidak ada yang menghukumi rawi ini thiqah atau saduq. Maka rawi ini hukumnya tidak diketahui, majhulul hal. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan kedudukan rawi ini makbul di dalam kitabnya Takrib, yang maknanya istilah makbul menurut Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar adalah rawi yang sedikit sekali hadisnya dan tidak diketahui kedudukannya, maka riwayatnya makbul. Jika datang riwayat yang lain yang menguatkan, bisa diterima. Jika berkesendirian, majhulul hal, dhaif, karena tidak diketahui. Ini hakikat dari Marwan ibnu Salim al-Muqaffa yang majhul dan tidak diketahui, sehingga hadis ini dari sanad ini menjadi dhaif. Maka telah didhaifkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i di dalam kitabnya Tatabbu Auham Al-Hakim, dikatakan hadis ini sanadnya dhaif. Penyakitnya Marwan ibnu Salim al-Muqaffa yang mana dia majhulul hal. Maka ini pun tidak sabit. Adapun jika ada yang mengatakan Al-Albani menghasankan, maka kita katakan dalam permasalahan agama ini tidaklah kita bertaklid selama kita mengetahui sanadnya, bahwa di sanadnya ada rawi yang majhul, maka ada yang menghasankan dan sebagainya, maka kembali kepada sanad. Tidak harus kita bertaklid. Maka Al-Albani rahimahullah dia manusia dan dia juga masuk kepada hadis kullu ibni adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua manusia tidak lekang dari kesalahan dan sebaik-baiknya yang salah untuk bertobat kepada Allah. Maka masuk manusia kepada hadis-hadis ini dan juga masuk kepada hadis fa innal mujtahid idza asaba falahu ajran wa idza akhta'a falahu ajr. Maka seorang mujtahid dengan ilmunya, jika dia berfatwa dan salah mendapatkan satu pahala, dan jika berfatwa dan benar mendapatkan dua pahala. Maka hadis ini hakikatnya adalah dhaif. Maka di sanadnya ada rawi yang majhul dan tidak perlu kita untuk bertaklid kepada siapa saja. Maka Imam Malik mengatakan kalamu al-bashar akhada wa yurad ila man dufina hunaka. Maka berkata Imam Malik bahwa ucapan seluruh manusia bisa suatu hari diambil sebagai dalil, bisa suatu hari tidak diambil, tidak menjadi dalil. Karena ucapan manusia, kecuali yang dikubur di sana dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita tidak mengajarkan taklid. Maka hadis ini adalah hadis yang dhaif. Kemudian sebelum kita tutup, pertanyaan yang besar. Maka bagaimana kalau hadis-hadis tadi dhaif? Lalu bagaimana di saat kita mau berbuka? Kita katakan dalil yang menjelaskan dengan lafaz
di saat berbuka membaca doa demikian dan demikian, itu telah kami sebutkan dhaif. Namun karena makan iftar itu adalah suatu perbuatan yang ada sunnahnya, maka telah datang sunnah yang lain. Apa? Doa sebelum makan. Bisa kita pergunakan itu. Maka mana dalilnya? Dalilnya seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar ibnu Abi Salamah, di mana Umar ibnu Abi Salamah makan bersama Nabi. Kemudian di saat dia makan satu nampan bersama Nabi, tangannya menyelonong ke dalam sohan. Maka dipegang oleh Nabi dan dikatakan, "Ya gulam, samillah, qul biyaminik, wa kul mimma yalik." Maka wahai anak kecil, karena dia adalah Robib, anak dari janda yang dinikahi oleh Nabi, yakni Ummu Salamah. Maka dia anak dari Ummu Salamah. Maka diajari oleh Nabi bagaimana sunnahnya makan. Terutama makan di nampan berjamaah, dan ini dari sunnah. Dihidupkan sunnah ini. Maka Nabi memegang tangan Umar ibni Abi Salamah. Bacalah bismillah sebelum makan. Kedua, makan di tempat kamu. Ketiga, makan dengan tangan kanan. Poin pendalilannya di sini, jika kita tetap ingin membaca zikir di saat kita berbuka puasa padahal semua hadisnya dhaif, maka cukup dengan bismillah karena ada dalilnya. Dan di saat kita berbuka adalah ibadah makan, maka kita bisa membaca dengan hadis ini bismillah baru kita makan. As'alullah al-karim rabbal arsyil azim an yahfadha biladana bilad Andalusia wal Yaman, wa an yahfadha wulata umurina, an yursyidahum ya Rabb ila tariqika al-mustaqim wa tariqika ar-rusd. Maka kami memohon kepada Allah agar menjaga negara NKRI tercinta dan negeri Yaman, dan begitupun Allah menjaga negara Indonesia ini dari berbagai fitnah, terutama fitnah politik, fitnah peperangan di antara kaum muslimin dan warga dari kaum muslimin. Dan juga kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para pemimpin negeri-negeri kita. Karena pemimpin negeri kita, jika mereka taat kepada Allah, akan baik negara ini. Dan kita rakyat mentaati mereka para pemimpin. Jika mereka berada di jalan yang hak, kita pun akan mengikuti mereka sesuai ucapan Allah, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan Rasulnya dan para pemerintah kalian. Maka bimbinglah mereka Pak Jokowi dan para staf menteri-menterinya dan para anggota MPR, DPR, agar Engkau ya Allah membimbing mereka kepada jalan yang hak. Dan kami doakan pula untuk kita pribadi dan untuk kita yang tinggal di ma'had ini, as'alullahal karim rabbal arsyil azim an yurziqana rizqan halalan thayyiban wa an yurziqana ma'had Muqbil Al-Wadi'i dari rizki-rizki yang melimpah. Maka kami memohon kepada Allah agar yang hadir di sini diberikan rizkinya melimpah ruah. Dan juga bantulah Ma'had Muqbil Al-Wadi'i ini. Dan Allah sangat mudah baginya untuk membantu dakwah yang free of charge ini, dakwah yang gratisan ini, sehingga Allah memudahkan urusan listrik, urusan kuota, urusan air minum, urusan gas, urusan makan dan minum. Maka Allah telah menjanjikan di Al-Quran, "In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah pasti akan menolongnya, dan Allah akan menjayakan kehidupannya di dunia bagi mereka yang menolong agama Allah. Dan begitupun kami berdoa, Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Maka wahai Allah, terimalah amalan-amalan kami di bulan Ramadan ini, dari puasa di siang hari dan belajar dan menuntut ilmu dan juga sholat di malam-malam hari kita. Wahai Allah, terimalah dan tambahkanlah ilmu dan iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa Stau tarasu sausufufakum. Sallu fini alikum khaliful yahud. Salatlah dengan sandal-sandal kalian dan sepatu kalian menyelisihi al-yahud wan nasara. Allahu akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma agna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa mara'atuhu hammalatul hatab, fi jidha hablum min masad. Allahu akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal-akhiratu khairul laka minal ula, walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka 'ailan fa'aghna, fa'ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu akbar.